Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nitya Bunga Ramadhan, siswa kelas 6 di SDN Cipadawul, Kecamatan Pacet. Saya sudah mereview buku yang berjudul Cinta Tanah Air, yang ditulis dan dikarang oleh Rahayu Umi Falia. Coba bukunya adalah 45 halaman. Sekarang saya akan mempresentasikan pidato. Pidato disampaikan ketika mengikuti lomba pidato dalam memperingati Sumpah Pemuda di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pemuda adalah harapan bangsa. Demikian kata orang dulu. Kenyataannya memang demikian. Masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemuda. Bagaimana keadaan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang dapat dilihat bagaimana kegiatan para pemuda masa sekarang. Apabila para pemuda sekarang sudah mempersiapkan diri, giat belajar, tekun berlatih, dan bekerja keras, masa depan bangsa dan negara akan maju. Sebaiknya bila para pemuda sekarang berpangku tangan saja, bermalas-malasan dan berpura-pura, apalagi suka mabuk-mabukan, masa depan bangsa dan negara kita suram. Bahkan negara kita bisa hancur berkeping-keping dan tinggal nama saja dalam buku sejarah. Sungguh sangat menyedihkan bila hal itu benar-benar terjadi. Sebagai generasi muda, generasi penerus yang kelak bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, kita harus menyadari hal itu. Kita harus mencegah kehancuran bangsa dan sebaliknya, harus berusaha sekuat tenaga memajukan bangsa. Hal ini sudah dicontohkan oleh para pemuda pada masa lalu. Para pemuda terutama yang sudah berpendidikan sangat prihatin terhadap keadaan bangsa kita yang terjajah. Mereka berusaha bagaimana caranya memajukan bangsa pada masa yang akan datang. Dari berpikir dan berusaha itu, mereka yang berasal dari berbagai daerah sepakat mengucapkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah kebulatan tekad yang berisi 3 butir pernyataan. Butir pertama berupa pengakuan bahwa ribuan pulau yang berjajah dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan yang diberi nama Tanah Air Indonesia. Butir kedua berupa pengakuan bahwa manusia yang mendiami ribuan pulau itu merupakan salah satu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Butir ketiga menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yang diberi nama bahasa Indonesia. Dalam butir ketiga memang tidak berupa pengakuan, melainkan menjunjung. Kata menjunjung dalam hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia diletakkan dalam kedua kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sedangkan bahasa-bahasa daerah tetap diakui keberadaannya dan diberi peluang untuk digunakan dan dikembangkan oleh pemakannya. Misalnya, bahasa Jawa tetap digunakan dan dikembangkan oleh suku Jawa. Bahasa Madura tetap digunakan dan dikembangkan oleh suku Madura. Demikian pula bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Alangkah bijaksananya para pemuda kita pada waktu itu. Alangkah cerdasnya para pemuda yang mengikrarkan kebulatan tekad itu. Dengan adanya Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad itu, masing-masing penduduk yang mendiami berbagai pulau menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari satu kesatuan, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi perekat terbentuknya persatuan dan kesatuan. Dan persatuan itulah yang menjadi modal utama untuk memasuki gerbang kemerdekaan. Sampai kini, modal persatuan itu bangsa Indonesia kita berupaya untuk menjaga kesatuan itu. Kita sebagai generasi muda juga harus tetap berusaha menjaga persatuan. Meskipun kenyataannya kita tinggal di berbagai daerah, bahasa daerah kita berbeda,
budaya daerah kita berbeda, tetapi kita tetap merasa menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan, kita tidak perlu memperbesar perbedaan kita, justru sebaliknya. Kita harus memperbesar kesamaan kita. Darah kita sama-sama merah, tulang kita sama-sama putih, dan tekad kita juga sama, yaitu menjaga tetap tegaknya merah putih bendera kita, sebaliknya lambang kejayaan bangsa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.